Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Al-Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman kita di komentar. Pertanyaannya ini juga menarik, sepertinya juga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman lain. Pertanyaan ini datangnya dari Pak Rahmat. Pertanyaannya seperti ini, yaitu pertanyaan dari Pak Rahmat. Om, saya telat pinjaman di salah satu bank, di mana saya juga sudah dapat surat peringatan dari bank. Dan setelah saya dapat surat peringatan dari bank, dan bulan berikutnya saya dapat surat pengosongan dari bank. Apa yang harus saya lakukan? Mohon solusinya Om, dari Pak Rahmat. Baiklah Pak Rahmat, terima kasih. Yang pertama yang Pak Rahmat harus lakukan itu, Pak Rahmat lihat suratnya itu, apakah surat itu datangnya dari bank, surat pengosongan rumah tersebut. Jika surat itu datangnya dari bank, maka itu diabaikan saja buat Pak Rahmat. Kenapa saya bilang diabaikan saja? Karena surat pengosongan rumah itu datangnya itu harus dari pengadilan, bukan dari bank. Jika bank yang mengirimkan itu, bisa saja bank itu, maaf buat Pak Rahmat, bisa saja bank itu mungkin sudah mulai kesal, mungkin sudah dihubungi atau sudah diberikan solusi-solusi terbaik kepada Pak Rahmat, mungkin sudah ingin berkomunikasi, mungkin tidak ada jawaban. Jadi bisa saja bank bikin surat seperti itu hanya sekedar memberikan surat peringatan kepada Pak Rahmat. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, seharusnya Pak Rahmat, jika misalnya sudah telat pinjamannya, sudah dapat surat peringatan, seharusnya Pak Rahmat harus menjalin hubungan komunikasi kepada orang bank, minta solusi yang terbaik seperti apa. Orang bank pasti akan memberikan solusi terbaik, dan Pak Rahmat harus ceritakan permasalahannya apa, kenapa belum bisa pembayaran, dan Pak Rahmat juga bisa minta restru kepada orang bank, ceritakan masalah sesungguhnya. Jangan misalnya kolektor datang atau ditelepon sama orang bank menghindar, minta ditemui sama orang bank menghindar, itu bank akan menganggapnya tidak ada pertanggungjawaban dengan pinjamannya, dan makanya orang bank kesal. Jadi makanya dibikin surat seperti itu. Lalu bagaimana apabila surat itu datangnya dari pengadilan? Kalau surat itu datangnya dari pengadilan, berarti sudah putus sidang bahwa rumah itu akan segera dilelang, dan pasti sudah melalui jalur-jalur yang benar. Mungkin bank sudah memberikan keringanan-keringanan kepada debiturnya, tapi debiturnya juga tidak ada etikat baiknya, tidak ada juga melakukan pembayaran. Mungkin bank jalan satu-satunya harus melelang itu rumah, maka sampai ke pengadilan dan putus di pengadilan, dan pengadilan yang harus mengirim suratnya kepada debitur tersebut segera mengosongkan rumah itu, bahwa rumah itu segera dilelang. Nah, maka jika dari pengadilan surat itu harus dikosongkan, karena itu sudah jalur yang benar. Jadi itu saja buat Pak Rahmat. Pak Rahmat bisa dibicarakan lagi kepada orang banknya. Mungkin itu sebagai tanda peringatan saja dari orang bank. Pak Rahmat juga bisa komunikasikan lagi kepada orang bank tersebut, ya harus menjalin hubungan baik lagi. Mungkin ada solusi-solusi terbaik dari orang bank, dan bisa minta waktu kapan Pak Rahmat harus mulai mencicilnya, atau bila perlu dilunaskan. Dan jika dilunaskan, maka Pak Rahmat bisa dapat diskon-diskon seperti pemotongan denda atau bunga berjalan.
Jadi baiklah Pak Rahmat, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga terjawab dan bermanfaat juga kepada teman-teman lain. Dan jika bermanfaat, jangan lupa selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.